Begini, kita harus jujur bahwa secara umum masyarakat Jawa Barat itu masyarakat tradisional. Sektor pertanian masih menjadi sektor andalan. Nah, kenapa sektor pertanian menjadi sektor andalan dan kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi relatif baik? Menurut saya karena musim hujan pada 5 tahun terakhir lebih panjang, sehingga jumlah musim tanamnya menjadi bertambah. Yang asalnya 1 kali menjadi 2 kali, yang asalnya 2 kali menjadi 3 kali, yang 3 kali bisa menjadi 4 kali, sehingga ini memberikan pertumbuhan terhadap penguatan ketahanan pangan. Ini sektor utama, ya kan? Yang kedua, dari sisi aspek produksi, sektor kelautan juga masih berjalan kan? Karena musim angin baratnya lebih sedikit, sehingga kesempatan nelayan untuk melaut lebih lama. Yang ketiga adalah industri. Industri di Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang relatif baik karena pola komunikasi antara provinsi, kabupaten dengan para pengusaha investornya terjadi pola kekerabatan. Pola kekerabatannya adalah menyelesaikan masalah, tidak, maaf ya, digitalisasi itu belum tentu bisa memberesin masalah investasi. Wah, menarik. Belum tentu. Kenapa? Karena kalau hanya berfokus pada digitalisasi, orang akan nunggu antrian perizinan yang dia harus memenuhi standar sekian hari. Problematikanya tidak akan terbaca Pak kalau digitalisasi terus. Maka saya ini tidak hanya digitalisasi, pakai pola manual, bertemu. Saya misalnya ada satu pabrik, calon pabrik waktu itu kan masih kawasan kosong. Saya begitu dilantik jadi gubernur, itu hari ketiga, itu saya ke gedung Pakuan, ke rumah dinas yang jarang saya isi. Di depan pagar ada orang nunggu dekat trotoar. Jam 12, ada apa? Pak, saya ingin ngembangin kawasan industri. Di mana? Di Indramayu. Berapa arealnya? Kata dia sekitar 30 hektar. Berapa rekrutmen tenaga kerja kemungkinan terjadi? 20.000. Sekarang masalahnya apa? Masalahnya izin dari dinas lingkungan hidupnya belum keluar. Oke, tunggu sebentar. Saya panggil proses lingkungan hidupnya malam itu. Problemnya apa? Ditanya. Problemnya adalah konsultan yang ditunjuk oleh perusahaannya tidak klik. Tidak klik. Gitu loh. Oke. Saya panggil, bisa nggak? Nah, kemudian saya berpikir, Bapak ingin apa? Saya ingin segera membangun, Pak. Saya nggak bisa membangun kalau tidak izin lingkungan. Saya kan intuisi saya sebagai gubernur yang dulu pernah aktif di Serikat Pekerja, pernah jadi bupati, keluar pabriknya apa? Pabriknya adalah sepatu. Resiko lingkungannya rendah. Bangun saya jamin. Bangun Pak. Udah dibangun. Ini berjalan. Yang berikutnya lagi, profesornya mengatakan bahwa ini tidak boleh. Ini yang membangun lebih dulu, izinnya belum keluar, denda. Saya katakan, yuk, nggak apa-apa, kamu bayar denda sekian, nggak apa-apa. Untuk negara ini masukin aja. Karena apa? Kalau Anda mau nyogok, segitu juga nilainya. Ya udah bayar denda, jalan. Ini balik lagi. Lagi ini perjalanan. Pabriknya memproduksi, mungkin izin dari kementeriannya belum keluar. Tadi izin apa lupa? Telepon. Saya telepon menterinya. Pak Menteri, izin kalau tidak dikeluarkan hari ini pabrik barangnya ditolak dari eksportirnya. Saya punya waktu cuma 1 jam. Pak Menterinya bilang, dirjennya lagi di luar negeri. Saya kan nggak bisa kan, Pak, tanda tanganin aja digital, kirim ke saya. Dalam komunikasi yang baik itu keluarlah tanda tangan digital dalam waktu 1 jam. Pak Menterinya jangan pahami, sekarang udah diganti. Ribuan orang terselamatkan hanya karena birokrasi. Kalau nggak delik, Hanya digitalisasi, hanya nongkrongin lihat gini nggak selesai Pak. Masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya pendekatan teknologi. Di Indonesia itu teknologi itu hanya sebagai perangkat penunjang, bukan jembatan menuju kemajuan. Jawa Barat itu terkenal sebagai wilayah yang sangat kreatif anak mudanya dan segala macam. Sejauh mana Pemprov Jawa Barat mendorong kreativitas ini bisa menimbulkan pendapatan-pendapatan lokal yang cukup untuk membangun lokal di Jawa Barat? Iya. Apa yang sudah dilakukan? Baik, Jawa Barat itu ada 2 hal yang harus dibenahi. Yang pertama adalah sebelum bicara produksi, orang Jawa Barat juga punya penyakit konsumsi, yaitu gaya hidupnya relatif tinggi. Dan ini kenapa? Kita harus berangkat dari konsumsi dulu kan? Karena tidak akan lahir
seorang pengusaha, seorang entrepreneur kalau dia tidak memiliki pengelolaan konsumsi yang baik. Karena seseorang itu memulai produksi dari hasil kreativitas, inovasi yang dimilikinya, entrepreneur yang kuat, sehingga produksinya diserap oleh pasar, kemudian menghasilkan uang. Ini akan menjadi sesuatu yang tidak bermakna manakala pola hidupnya tidak berubah. Artinya uang yang diraih habis untuk biaya gaya. Maka saya baca tadi di media sosial ada sebuah postingan yang kemudian saya sampaikan masalah itu. Apa masalahnya? Orang tua dulu tidak mengenal entrepreneurs, kan? Tapi sanggup menyekolahkan anaknya pada sekolahnya dari mulai SD sampai perguruan tinggi bayar. Kemudian rata-rata punya rumah, rata-rata punya tanah. Hari ini sekolahnya udah gratis. Rata-rata orang tidak punya rumah dan tidak punya tanah. Kenapa? Problemnya di mana? Di tingkat konsumsi. Dulu orang tua dulu konsumsinya rendah, semua diproduksi sendiri, tidak ada budaya jajan, passionnya belum begitu menonjol. Kemudian menghabiskan waktu itu untuk hal yang bersifat produktif. Nah, hari ini passionnya tinggi, menghabiskan waktu untuk yang tidak produktif, kemudian imajinasinya tinggi, ingin ikuti orang lain, kemampuannya terbatas. Maka beda Pak, silahkan dicek di Pemda. Misalnya pegawai negeri, golongan 2D zaman dulu dengan 2D zaman sekarang jauh kualitas hidupnya. Nah, ini yang pertama. Jadi, saya dari sisi anak muda, itu sekarang lagi merancang di nanti anak-anak yang mendapat beasiswa dari Provinsi Jawa Barat, sekolah gratis karena dia sudah dapat. Akan saya kasih satu syarat, dia harus punya tabungan. Konsep tabungan harus dirubah karena entrepreneur. Kebiasaan kita menyimpan uang itu adalah sisa jajan. Kalau ingin maju dalam hidup, ingin memiliki entrepreneur yang kuat, ingin jadi pengusaha, nabung dulu baru jajan. Ini kan mindset, ini harus dirubah. Yang berikutnya adalah keluasan orang untuk berentrepreneur. Ya, kita kan provinsi selalu mendorong keluasan untuk berentrepreneur di bidang apapun. Kan sangat terbuka hari ini. Kita dorong melalui konsep pendidikan. Pendidikannya harus mulai mengarah ke entrepreneur pendidikan. Maka lahirlah yang disebut dengan pendidikan berkarakter. Nah, saya sudah mulai ini entrepreneur tahun ini. Pemda Jawa Barat membuka sekolah kejuruan yang satu kelas hanya diisi oleh pemain sepak bola yang sudah diseleksi. Jadi kita lagi, nah ada yang menarik lagi. Hasil seleksi calon pemain sepak bola yang masuk ke sekolah, yang khusus satu kelas sepak bola itu, dalam pandangan pelatih, antara 5 tahun yang lalu yang diseleksi dengan hari ini mengalami penurunan tajam kualitas. Kenapa? Karena sekarang bergeraknya lebih sedikit, menggunakan kanal media sosial lebih banyak, konsumsi makanannya semakin buruk, jumlah tidurnya semakin sedikit, sehingga calon pemain sepak bolanya mengalami penurunan. Tetap kita akan berubah. Sekolahnya sekolah sepak bola. Di kelas itu pelajarannya cuma satu, sepak bola dan bahasa Inggris. Sepak bola untuk dia menjadi seorang profesional, bahasa Inggris itu menjadi bagian kalau dia menjadi profesional. Setiap hari kulit pekerjaannya atau pembelajarannya hanya berlatih sepak bola. Apa yang harus dibangun oleh negara, oleh pemerintah provinsi? Tidurnya harus sekian, bangunnya harus sekian, minum airnya harus sekian gelas setiap hari sekian liter, konsumsi makanannya proteinnya harus sekian, kalorinya harus sekian, kemudian pola bergaulnya harus sekian. Ini cara nanti akan terbentuk karakter sepak bola. Dan saya dulu berhasil ketika saya jadi bupati membuat sekolah kelas sepak bola dan sudah banyak yang menjadi pemain timnas. Oke, dan seru pembahasan dengan kali ini. Saya ingin memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya. 3 orang dulu, silakan. 1, tengah, kanan, pojok. 1 lagi pinggir sekarang. Oh, belakang ya. Oke, silakan Mas, pertanyaannya singkat. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan dari Medivara Consulting Healthcare. Saya ingin bertanya kepada Kang Deddy. Ini menarik terkait dengan sekolah mau. Jadi langkah apa saja yang akan Bapak Deddy lakukan agar sekolah mau ini tidak menghidupkan kesan diskriminasi dalam dunia pendidikan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sistem zonasi sudah berjalan sejak 2017 dengan bertujuan meratakan akses dan kualitas pendidikan yang sama. Terima kasih Kang Deddy. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arya Ramadan dari ISEC Indonesia. Jadi, saya ingin tanya ke Kang Deddy, terutama terkait IPO dari Persib Bandung. Nah, ini kan kita ngomongin dari ekonomi ya. Nah, ya sebelumnya, congratulations buat Persib Bandung yang udah juara kali ini. Kita mau untuk yang sangat pasti Kang Deddy itu. Nah, pertanyaan saya langsung lagi adalah dari Provinsi Jawa Barat sendiri, bagaimana untuk mendorong IPO-nya lebih cepat gitu Kang? Karena kalau misalnya adanya IPO ini otomatis dana segar dari para investor ini
bisa membuat Persib Bandung ini jauh lebih punya uang dan nanti bisa dibilang bisa berkaca lebih gong gitu atau lebih kuat di Asia gitu. Kalau bisa masuk ke ya Liga Asia yang top gitu. Oke, terima kasih. Tadi langsung silakan untuk jawab pertanyaan soal mau sama Ya, mau tidak akan melahirkan kecemburuan dan ketidakadilan. Kenapa? Sudut pandang kita terhadap pendidikan yang salah. Ketika saya cerita mau, saya cerita sepak bola tadi. Ya. Saya cerita ekonomi juga. Manusia itu harus saling mengisi. Sekolah mau itu ada kan? Sekolah orang-orang yang ber-IQ tinggi yang kedepannya adalah menjadi analis, dokter pilihan, teknik sipil pilihan, dan mereka adalah secara umum orang pintar itu nanti bekerja. Tetapi yang lain kan bisa berkembang menjadi entrepreneur. Sekolah di luar kan harus menjadi entrepreneur. Dia ada ekonomi, dia ada bisnis segala macam. Dia berkembang. Yang olahraga sepak bola. Pengen saya itu adalah nanti ke depan itu satu sekolah itu satu produk unggulan yang melahirkan keragaman orang. Nah, pemahaman kita, orang sukses di kita selalu dipahami hanya orang yang pandai. Saya katakan orang pandai itu kadang yang IQ-nya tinggi itu pasti maksudnya kedokteran. Gitu kan, kemudian keguruan, kemudian nanti teknik sipil, analis kimia, ahli gizi, tapi bukan ahli seragam. Nah, itu maksudnya siapa ini? Enggak maksudnya. Oh, iya. Nah, yang lain itu yang punya kesempatan maju yang mana juga mereka yang punya sifat-sifat pengelolaan. Orang pintar itu kadang-kadang hubungan relasinya tidak jalan. Nah, kayak ibu kan hubungan relasinya jalan, ibu mengerjakan orang-orang yang IQ tinggi. Tapi ibu sebagai manajer menggaji orang yang ber-IQ tinggi. Ya kan seperti itu. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak punya kesempatan untuk maju karena sekolah. Kalau misalnya saya ini SMP-nya dulu SMP 1 kali jam di kecamatan. SMA-nya itu SMA negeri perwakilan yang jauh dari situ. Dari Subang, yang jauh dari pusat kota. Dari pusat kota 35 km. Sekolahnya saya bukan universitas terkenal. STH Purnawangan Purwakarta. Apa yang membuat saya bisa seperti ini? Bukan faktor sekolah, tapi waktu SMA saya jualan di sekolah. Waktu SMA saya jadi tukang foto keliling. Waktu SMA saya menjadi tukang cetak undangan. Yang kerjaan saya itu menjadi, kamu cetak undangan ke saya, cetak undangan ke saya. Waktu kuliah saya menjadi tukang jualan di sekolah, menjadi aktivis organisasi, bergaul dalam setiap hari. Orang besar itu bukan hanya faktor sekolah. Orang besar adalah dari pengalaman itu. Dan caranya gimana? Kalau kita ingin berhasil, perbanyaklah kesulitan pada diri kita. Kalau anak kita pengen sukses, anak kita harus banyak menghadapi kesulitan. Semakin banyak menghadapi kesulitan, maka dia akan semakin menjadi orang yang sukses. Karena orang sukses adalah orang yang mampu menyelesaikan kesulitan menjadi keberhasilan. Siap, kasih Lagi. Jadi orang sukses itu pasti banyak melewati stres dan dia mampu mengelola stres menjadi kesuksesan. Nah, kemudian orang yang stres itu adalah orang yang normal. Berbahagialah hidup kita apabila sering stres. Artinya kita ini manusia normal. Karena orang gila itu sudah tidak stres ini. IPO, saya juga sama keinginannya. IPO saya juga ikut bersaham, gitu kan? Tapi kan itu urusan manajemen. Persib Bandung adalah klub profesional. Biarkan dia mengelola keuangannya termasuk mempercepat IPO-nya. Karena pemerintah provinsi tidak boleh ikut campur terhadap internal sepak bola yang profesional kecuali ngasih bonus jual sapi. Terima kasih.